dirinya, saya nangis. Kenapa kok saya nggak pernah keluar Aceh naik pesawat gitu. Sementara abang saya udah pernah ke Malaysia, udah pernah ke Bali, tapi Hmm. saya kok belum pernah gitu. Makanya saya juga akhirnya komplain, kenapa? Akhirnya ya baru saya sadari. Cuman kata umah saya, ibu saya tuh bilang gini, eh, itu di kaki Miftah tuh ada tai lalat. Itu nanti pergi yang paling jauh-jauh di antara yang lain. Karena itu gitu. Ternyata Tapi bener. alhamdulillah ternyata itu benar. Podcast kali ini, saya kedatangan seorang teman, putra Aceh. Dia sekarang menjadi warga negara Australia dan berhasil melanglang buana ke banyak negara. Dia punya kisah yang sangat inspiratif untuk kita semua. Penasaran bagaimana? Simak terus videonya. Jangan di-skip, jangan lupa like dan komen, serta jangan lupa subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, Selamat selamat. siang. Ini manggilnya siapa dulu nih sebentar? Kak Vita atau siapa nih? Siapa ya? Kak Vita boleh. Oke, silakan Kak Vita. Iya. Makasih ya sebelumnya aku ucapin karena Bang Miftah udah bersedia diundang di acara podcast mingguan Kak Vita Channel. Nah, jadi eh keren banget ya udah baca CV-nya juga. Ternyata udah lama banget ya Bang di luar. Ya, alhamdulillah eh, udah mulai keluar tuh sejak tahun 2009. Wow. 2009. Itu maksudnya keluar negeri atau keluar Aceh nih? Ke luar negeri. Kalau keluar Aceh sejak 2005 ya, lulus SMA 2005 kan? Ya, 2005 Hmm, sejak lulus dari SMA keluar Aceh, terus ya baru kita apa namanya jalan-jalan keluar. wow. Berarti keluar dari Acehnya itu udah 16 tahun yang lalu ya. Kemudian melanglang buana ya dari Jakarta, kemudian keluar. Wah, keren banget nih. Nah, boleh nggak sih diceritain pendapat Bang Miftah menjadi seorang diaspora Indonesia di negeri asing? Eh, Sebenarnya kalau saya dibilang sebagai diaspora belum belum jadi diaspora juga ya, karena masih sering-sering pulang ke Aceh juga. Oh, Masih gitu. berinteraksi dengan apa teman-teman di Indonesia juga, kemudian masih ada kegiatan-kegiatan di Indonesia juga. Tapi ya, alhamdulillah selama ini saya dan keluarga sih sudah berdomisili di luar negeri. Mm-mm. Ya, kita menjadi penduduk Indonesia yang di luar negeri, ya alhamdulillah ya selama ini fine-fine aja, happy-happy aja, dan alhamdulillah dengan fasilitas dan apa namanya lingkungan di sini sangat mendukung ya untuk kita berkarya, alhamdulillah. Hmm, wow, keren ya. Terus itu kan dulunya SMA-nya di Aceh kan ya? Eh, Hmm, terus kenapa sih tertarik untuk apa kuliah di luar Aceh? Kan kuliahnya kan di Presiden University kan? Nah, itu kenapa sih Bang? betul. Kenapa nggak milih Unsia atau Unimal kayak gitu? Kenapa sih? Boleh tahu dong ya? Boleh, boleh. Ini sebenarnya ceritanya panjang, tapi saya coba bikin short ya. Hmm. Jadi pertama kali itu semenjak lulus dari SMA, emang cita-citanya ingin keluar dari Aceh. Setidaknya itu Medan lah, sampai di Medan. Karena ya tahu sendiri lah, mungkin di Aceh zaman itu kualitas pendidikan kita masih belum memadai, terutama karena pasca ini ya konflik ya, kita masih dalam konflik, kemudian baru habis tsunami juga di 2004. Kemudian ya saya lihat kalau kita mau lebih uh, maju, maksudnya lebih kegiatannya uh, apa namanya mencari mencari pendidikannya di luar tuh kayaknya lebih lebih cepat gitu ya, karena kita kan dari masa konflik kemudian krisis segala macamnya. Jadi ya at least ceritanya pinginnya sampai ke Medan, tapi alhamdulillah karena punya saudara di Jakarta, kemudian
teman-teman juga ada sebelumnya di Jakarta, jadi ya coba-coba aja ke Jakarta. Awalnya sih tidak langsung ke Presiden University gitu. Oh gitu. Awalnya Jadi kemana? sempat masuk ke PNJ, Politeknik Negeri Jakarta, tapi nggak sempat masuk Oh, kuliah loh. oh Nggak sempat gitu. masuk kuliah, tapi cuma Mm-mm. sempat masuk ospeknya saja. Itu Mm. udah 2 minggu ospek, kemudian tes ke Presiden University. Alhamdulillah dapat beasiswa di sana, akhirnya pindah. Oh, berarti Akhirnya Bang Miftah pakai dapat beasiswa ya di Presiden University. betul, alhamdulillah dapat beasiswa. Akhirnya ya tertarik juga kan, karena apa namanya ya di saat itu kondisi keuangan juga sedang sedang tidak baik ya. Mm. Jadi ya keluarga kita juga kesulitan secara finansial, kemudian melihat peluang-peluang yang lebih memungkinkan lah gitu. Jadi Hmm. akhirnya pindahlah ke Presiden University. Jadi sebenarnya gini, abang saya itu kan ada di Bandung. Jadi saya cerita sama abang saya, sama Bang Hafid. Bang Hafid bilang gini, ini kalau misalnya udah kuliah, jangan minta-minta duit ke Aceh sama Mama. Jadi Hmm. kalau bisa coba cari kerja di kafe atau apapun itu, pokoknya kita coba survive di sini. Mm-mm. Akhirnya dengan niat dan motivasi itu, pada saat itu saya masuk ke PNJ, itu biaya untuk masuk, uang masuknya 3 juta tuh nggak punya. Mm. Ya, Mm. 3 juta rupiah itu nggak punya. Akhirnya saya minta keringanan. Akhirnya saya buat surat permohonan, ya alhamdulillah diberikan. Tapi pada saat bersamaan memberikan surat permohonan itu, saya diterima beasiswa di Presiden University. Jadi alhamdulillah saya pindah ke Presiden University. Oh, wow, salut banget ya. Jadi berarti benar-benar berjuang dan nggak mudah gitu ya. Maksudnya kita keluar dari zona nyaman dengan segala keterbatasan kita, tapi kita bisa survive gitu di daerah lain. Wah, itu Betul, keren betul. banget. Alhamdulillah. Terus sebelumnya emang pernah nggak sih berada di luar Aceh dalam tempo waktu selama itu, sewaktu SMA? Eh, tidak pernah. Jadi waktu pas SMA itu saya fully di Aceh. Jadi belum pernah, maksudnya jalan-jalan ke Jakarta. Jadi sampai pernah saya maksudnya nangis sama orang tua karena saya nggak pernah naik pesawat. Jadi Serius? saya bilang ya betul. Jadi pada saat saya Mm-mm. masih SMP SMA itu, karena kan abang saya nomor 1 udah pernah dibawa pada saat almarhum ayah saya pernah Mm-mm. dinas keluar kota, jadi pernah Mm-mm. dibawa naik pesawat. Jadi karena saking saya irinya, saya nangis, kenapa kok saya nggak pernah keluar Aceh naik pesawat gitu. Sementara abang saya udah pernah ke Malaysia, udah pernah ke Bali, tapi Mm. saya kok belum pernah gitu. Makanya saya juga akhirnya komplain, kenapa? Akhirnya ya baru saya sadari, cuman kata umah saya, ibu saya tuh bilang gini, eh, itu di kaki Miftah tuh ada tai lalat. Itu nanti pergi yang paling jauh-jauh di antara yang lain. Katanya begitu. Ternyata Tapi bener. alhamdulillah ternyata itu benar. Itu benar. Subhanallah. Alhamdulillah. Berarti sudah memang langkah hidupnya kayak gitu ya. Tapi benar-benar ini bisa jadi motivasi buat pemirsa yang menonton juga nih gimana perjuangan abang gitu sampai ke tahap sekarang gitu kan. Terus kalau yang di luar negeri gimana? Kok bisa ceritanya selesai dari S1 terus lanjut keluar? Itu gimana sih? Bisa kayak Oke. gitu? Ini saya cerita, karena kita punya waktunya agak sedikit panjang, jadi saya cerita aja dulu dari awal-awalnya ya. Boleh. Jadi Ntar. ngomongin lagi cerita yang tadi, setelah saya pindah dari PNJ ke Presiden University, itu selain dari karena saya mendapat beasiswa, yang menarik perhatian saya pertama adalah mindset saya berubah pada saat saya masuk ke PNJ. Saya berpikir begini, pada saat saya masuk PNJ saya kan ngambil teknik listrik. Jadi ini jangan-jangan kalau saya jadi teknik listrik, kemudian saya yang malah disuruh orang nih, dalam pikiran saya gitu. Saya pinginnya nggak mau disuruh gitu. Jadi gimana ya, ngambil role yang mungkin di manajemennya gitu. Jadi akhirnya saya banting setir dari teknik pindah ke manajemen. Jadi akhirnya saya pindah fakultas, pindah universitas gitu. Jadi saya masuk ke Presiden University, kemudian saya di fakultas manajemen.
Faculty of Business, jurusannya Manajemen Banking and Finance. Nah itu ceritanya gini, jadi pada saat saya dapat beasiswa, kemudian kan pindah tuh, beasiswanya full, alhamdulillah. Jadi selain dari biaya kuliah yang ditanggung, termasuk biaya asrama, biaya makan itu semua ditanggung gitu. Jadi alhamdulillah saya dapat beasiswa itu, dan beasiswa itu mewajibkan kita untuk bekerja gitu. Jadi setiap minggu itu kita harus 16 jam per minggu untuk kerja di lingkungan universitas di kawasan industri Jababeka. Nah, pas masuk kan di Presiden University pakai bahasa Inggris. Nah, itu kan bahasa Inggris. Nah, itu saya juga kaget karena kan kita di Aceh nggak terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Iya benar. Jadi saya kaget dari mulai orientasi itu sudah mulai pakai bahasa Inggris, kemudian di kelas pakai bahasa Inggris. Jadi akhirnya pas semester pertama IP saya itu dari 8 subjek, itu ada 8 pelajaran, itu tiganya itu dari 8 itu 5-nya itu fail dan 3-nya itu pass. Dan dari karena failnya itu, karena gagalnya itu, IP saya itu nggak sampai 2, bahkan 1,78. Wow, serius? Terus gimana? Ya, IP saya itu 1,78. Jadi dari pelajaran yang saya ambil, rata-rata saya nggak mengerti gitu, karena kan nggak terbiasa mendengar dengan bahasa Inggris, kemudian percakapan dengan bahasa Inggris gitu kan. Jadi akhirnya di semester pertama itu saya sempat stres lah, bukan stres, jadi merasa nggak mampu, merasa nggak kuat, dan akhirnya pengen pulang ke Aceh. Nah, tapi alhamdulillah ibu rumah saya bilang jangan, coba diteruskan, udah maksimal belum belajarnya, semuanya udah udah di all out belum gitu kan. Dan saya juga kayaknya saya belum all out juga nih, gitu, masih malu-malu di kelas gitu kan. Jadi dengan sikap yang malu, kemudian nggak percaya diri gitu, jadi akhirnya gini, tingkah laku saya juga aneh gitu. Maksudnya bukan aneh apa ya, anehnya itu karena takut, kita kan lebih baik menghindar gitu. Jadi gini contohnya, kalau saya masuk ke kelas, saya duduk paling belakang. Belakang karena kan area depan itu area yang dekat dengan dosen. Jadi kalau di depan tuh sering-sering disuruh sama dosen, ditanya, disuruh, pokoknya interaksinya lebih dekat. Nah, kalau saya berinteraksi dekat dengan dosen, otomatis saya nggak bisa menjawab apa yang ditanya, dan pasti sering terjadi komunikasi gitu, apa yang ditanya lain dijawab gitu kan. Jadi akhirnya saya menghindar percakapan itu, akhirnya saya duduk paling belakang. Nah, duduk paling belakang itu paling nyaman karena tidak ada interaksi gitu. Jadi tidak ada pressure, tidak ada interaksi. Kemudian ya bisa-bisa kita malah ngantuk kan duduk belakang. Iya benar. Nggak ada pressure-nya gitu. Nah, akhirnya saya coba berubah behavior saya, mindset saya coba saya ubah, kemudian sikap saya ubah. Jadi semester 2 itu alhamdulillah saya masuk ke kelas, saya nggak duduk paling belakang, tapi saya duduk paling depan. Gimana head to head dengan mejanya dosen gitu. Ya alhamdulillah dengan adanya pressure itu saya lebih aware di kelas, lebih bangun, maksudnya lebih mudah lah untuk berinteraksi dengan dosen, meskipun miscommunication itu banyak gitu. Karena satu kejadian itu saya diminta untuk menghapus papan tulis, saya malah keluar ngambil spidol. Banyak kejadiannya disuruh dulu kan kita masih pasang infocus ya, jadi kan belum integrated di gitu, kita masih pakai infocus itu, kemudian proyektornya masih kita install manual. Itu pokoknya banyaklah kejadian miscommunication dengan dosen di situ kan. Tapi alhamdulillah itulah yang saya harapkan gitu. Maksudnya dengan adanya pressure itu saya jadi lebih sadar, terus kemampuan saya masih jauh gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan semangat itu di semester kedua IPK saya berubah, naik. Kemudian di semester ketiga saya lebih pede, percaya diri, lebih bisa maju ke kelas gitu. Dan alhamdulillah singkat cerita saya lulus lebih cepat dari teman-teman sekolah saya. Wow, jadi dari yang bener-bener bisa dibilang gagal gitu, akhirnya bisa ke puncak
sampai ngedapetin IPK yang paling tinggi gitu ya. Wah, itu luar biasa loh. IPK sih nggak paling tinggi, tapi alhamdulillah pernah di beberapa semester dapat full A gitu. Tapi ya alhamdulillah tercepat gitu. Jadi bisa terkejar pelajaran yang ketinggalan karena fail yang lalu, terus bisa lulus bareng dengan senior, alhamdulillah. Itu pada saat titik poin terendahnya itulah pada saat semester 1 itu dengan fail yang 7 itu, kemudian saya buat 3 komitmen. Yang pertama itu adalah lulus cepat, yang kedua itu biayain adik-adik saya kuliah, yang ketiga itu membawa orang tua naik haji. Jadi 3 poin itu yang saya tempelkan di meja belajar. Jadi exactly di depan meja belajar itu saya tempel di situ. Sama transkrip nilai yang fail 1,74 itu saya juga tampilkan di situ. Jadi teman-teman saya yang masuk ke ruangan saya di asrama itu pasti ngelihat kan IPK saya kok bisa segitu gitu. Tapi itu menjadikan motivasi dan pressure saya gitu. Jadi ya udah biarin aja, emang segini kok dapat IP-nya, jadi ya silahkan aja dilihat gitu kan. Tapi alhamdulillah dari situ membuahkan hasil, alhamdulillah. Keren, luar biasa. Jadi ini juga sebenarnya yang paling benar-benar ngasih motivasi itu sebenarnya adalah ibunya Bang Miftah sih kalau menurut saya ya. Betul. Sosok yang benar-benar menentukan. Ibu, kan? Betul. Kalau misalnya ibu kemarin saya panggilnya Umah gitu. Jadi kalau misalnya Umah kemarin udah pulang aja ke Aceh, mungkin tidak bisa sampai di titik sekarang. Ya kemarin Umah memberikan semangat. Udah coba aja, maksudnya secara maksimal. Karena kita punya potensi yang belum kita unlock gitu kan. Jadi di titik itulah kesempatan kita mengunlock, kemudian kita memaksimalkan potensi kita. Alhamdulillah kita bisa bersaing kok. Maksudnya saya kira sih bukan tentang masalah bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau gitu. Selama kita mau, insya Allah bisa. Wah, saya jadi termotivasi nih. Termotivasi banget jadinya. Kadang-kadang emang kita dalam tadi maaf kepotong tadi relasinya tanyain sampai ke luar negeri ya. Oh iya benar. Iya itu belum kejawab ya, gimana tuh Bang? Ya, jadi alhamdulillah waktu pas saya sudah lulus, jadi alhamdulillah saya setelah lulus itu saya sudah dapat kerja sih. Jadi saya sudah kerja di bagian keuangan di perusahaan di Karawang. Kemudian tidak lama di sana saya kembali ke kampus gitu. Nah di kampus saya bantu teman-teman di marketing gitu. Karena kan saya alumni. Kemudian dia menceritakanlah kira saya di kampus gitu kan, dari Aceh segala macamnya. Nah alhamdulillah pada saat itu pada saat itu berlangsung saya dapat beasiswa gitu. Saya dapat beasiswa untuk lanjut studi ke Inggris. Nah, saya belajar ngambil master di Newcastle. Kemudian setelah kembali dari Inggris, saya bersama teman-teman bangun perusahaan konsultan. Kemudian nggak lama saya mengajar di Presiden University. Gitu. Jadi saya lagi ke universitas lah. Oh gitu. Jadi memang setelah kuliah S2 itu sempat balik ke Indonesia jadi dosen kayak gitu ya? Betul. Ya, tahun 2009 saya berangkat, 2010 saya pulang, kemudian saya mengajar sampai 2012, kemudian 2012 sampai 2014 kuliah lagi di Selandia Baru, kemudian 2014 kembali lagi ke universitas, ke Presiden University, kemudian 2016 baru pindah ke Australia. Oh, jadi udah kalau di total nih udah berapa negara nih yang udah pernah ditempati atau disinggahin? Kalau untuk jangka panjang alhamdulillah 3 di Inggris, di Selandia Baru, sama di Australia, termasuk Indonesia, berarti 4 lah. Iya, Mas. Kalau yang disinggahin sebentar-sebentar udah berapa negara kira-kira? Oh, nggak banyak. Mungkin
kurang lebih ada 4 di antaranya lah. Kan sambil jalan-jalan. Waktu pas di Inggris kan sering lah. Maksudnya dekat-dekat kan, kayak ke Scotland gitu. Terus ya mungkin ada 4 di antaranya gitu. Jadi mungkin total 8 negara. Saya kebetulan tidak banyak jalan-jalan sih, tapi banyaknya Belajar. ke satu tempat. Berdomisilinya lama, sampai 1 tahun, 2 tahun. Gitu. Oke, wow, pengalamannya luar biasa banget. Aduh, saya jadi jiper nih. Oke. Terus dari yang ke-8 negara tadi, yang paling kira-kira punya kesan sampai sekarang membekas itu negara mana? Kecuali Indonesia ya? Mungkin pertama kali saya keluar negeri itu ke Inggris. Jadi itu pertama kalinya saya keluar negeri. Sebelumnya saya ke negara tetangga aja belum pernah ya. Malaysia ke belum. Malaysia, ke Singapura atau segala macam itu belum pernah. Jadi pertama kali saya naik pesawat ke luar negeri itu pertama kali saya ke Inggris. Dan itu perjalanan panjang juga sih, karena singgah beberapa tempat kan. Apalagi kita bukan di Londonnya, kita ke atasnya lagi, ke utara, ke Newcastle, itu dekat dengan Scotland. Nah itu yang paling berkesan itu ya ke sana, ke Inggris itu. Ke Inggris ya. Oke. Kita paling pertama kan sendiri lagi berangkatnya. Oh, jadi berkesannya karena itu pertama kali dalam hidup ke luar negeri dan sendirian pula ya. Betul, ya itu karena kan masih ibaratnya gimana ya, belum pernah ada jam terbang internasional gitu kan, jadi ya masih sendiri, kemudian belum tahu apa-apa gitu. Terus ya itulah paling terasa pressure-nya. Oh gitu ya sih. Terus pertama kali itu waktu ke Inggris, bahasa Inggrisnya udah lancar dong ya? Atau masih kesulitan? Ya sebenarnya sih nggak mau dibilang lancar-lancar juga ya, karena kan kita bukan fully native gitu. Tapi alhamdulillah karena saya studi di Presiden University kan udah terbiasa, kita 3 tahun fully English, kemudian ya berinteraksi, mendengar, kemudian membuat paper, tugas-tugas segala macam, itu udah terbiasa sih ya. Jadi alhamdulillah bisa lah. Nggak kesulitan lah intinya ya untuk berkomunikasi di sana. Kesulitan. Jadi gini, waktu pas saya ke Inggris tuh, saya kan dapat beasiswa. Jadi kan tuh kalau biasanya kita mau keluar negeri, kita harus pakai IELTS atau TOEFL ya, untuk pas supaya bisa masuk diterima di beasiswa atau terima di universitasnya. Nah itu alhamdulillah karena saya fully conducted in English studinya, itu saya bisa waive IELTS atau TOEFL. Jadi saya tidak perlu pakai IELTS sama TOEFL untuk bisa ke sana gitu. Oh gitu, ya. Terus karena memang sebenarnya ini podcastnya temanya kuliner, tapi kayaknya dari pembahasan tadi kayaknya lebih menarik nih. Jadi target audiensnya udah beda lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita sesuaikan sedikit tentang kuliner. Nah, sebagai sebagai orang Indonesia nih yang tinggal di luar, pernah nggak sih Bang Miftah itu ngerasa sulit untuk makan gitu loh? Maksudnya, aduh, kok makanannya nggak sesuai lidah atau gitu? Pernah nggak sih Bang ngerasa kayak gitu? Alhamdulillah sih nggak pernah ya. Oh, cocok-cocok aja ya? Cocok-cocok aja. Mungkin gini, waktu pas pertama kali nyampe ke Inggris ya, itu kan baru pertama kali tuh. Kalau kita kan di Indonesia mudah ya mencari makanan, terutama kan makanan halal. Kemudian di mana-mana tuh ada gitu. Jadi apalagi misalnya di Jakarta kan tempatnya ramai, mungkin sampai 24 jam tuh makanan-makanan masih banyak dan mudah dicari. Itu pertama kali saya sampai ke Newcastle itu malam, kira-kira sekitar jam 8 malam lah, jam 8 sampai jam 9. Nah itu saya kebetulan tidak bawa stok makanan tuh waktu pas berangkat. Nah itu ekspektasinya ya nanti beli di sana lah, saya cari di sana. Rupanya waktu pas jam 9 malam itu saya keluar udah nggak ada apa-apa lagi. Oh, nggak ada yang buka 24 jam? Nggak ada. Jadi mungkin
kalau apa namanya petrol station mungkin ada, tapi kita nggak tahu kan halal apa enggak. So, paling pun di Oh. petrol station ya makanannya makanan ringan ya, bukan makanan yang berat gitu. Jadi Mm. ya alhamdulillah sih, setelah itu sih nggak ada kendala. Maksudnya ya masih bisa apa namanya, masih bisa disesuaikan gitu dengan seleranya di sana gitu. Gitu Karena ya, kan ya. makanannya juga nggak ini ya, makanannya kan nggak apa namanya, nggak, bukan, maksudnya bermacam-macam gitu, nggak satu satu culture aja. Apalagi di Inggris itu kan banyak makanan-makanan dari luar juga Iya, gitu. heeh, benar. Terus kalau tadi kan ngomongin masalah makanan halal. Nah, kalau di Bang Miftah punya tips nggak sih gimana cara nemuin makanan halal di luar gitu? Gimana yang Hmm, menandakannya gimana? Apakah karena penjualnya atau apa? Atau selain logo kalau halal apa? oke, kalau misalnya di sini mudah, apalagi sekarang kan kita bisa cek di website Kalau dulu? ataupun bisa pakai aplikasi. Kalau misalnya dulu kita gabung dengan komunitas gitu. Jadi misalnya Hmm. kalau di sana kan ada, di universitas ada ISOP kan, Islamic Society gitu. Nah, kita gabung di sana, kemudian dapat akses di sana. Terus yang kedua, kita lihat dari yang jualnya siapa gitu, dari negara-negara mana kan. Kalau negara-negara Islam, insya Allah kita uh, bisa kita lihat ya. Tapi tetap kita konfirmasi gitu, misalnya halal enggak gitu. Jadi kalau misalnya mereka bilang halal, ya insya Allah halal. Kemudian berikutnya biasanya itu ada sertifikat halalnya yang ditempel gitu. Jadi nggak hanya logo halal, tapi juga ada sertifikatnya di Oh. yang gitu. Jadi ya kalau misalnya hati kita cocok ya go for it gitu. Kalau kayak makanan KFC, McD itu biasanya halal nggak sih di sana? Atau beda? Uh, kalau selama di UK belum coba, tapi gini, yang pernah dikontak ke apa, ke KFC-nya langsung, itu mereka suppliernya halal gitu, Hmm. suppliernya halal. Cuma kalau di Australia itu ada sertifikat halalnya, seperti KFC, McD itu apalagi di daerah Lakemba itu ada apa namanya, ada sertifikatnya dipajang gitu bahwa halal gitu. Tetap. Jadi kalaupun misalnya ada makanan kayak bacon atau segala macam tuh nggak dicampur gitu, dipisahin. Hmm. Terus sarung tangannya juga dipisahin. Gitu. Cuma kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kalau kita nggak Yakin nggak ya? yakin, Iya ya benar-benar. gitu. Iya sih. Terus pertama kali, sorry sorry. Sejauh ini kuliner apa sih yang paling berkesan dari negara yang pernah dikunjungi? Yang paling Hmm, nggak bisa lupa gitu? Nah ini sampai sekarang ini masih kepingin nih sebenarnya. Nah, Itu waktu pas pertama kali ke UK, ke Newcastle itu ada kebab, namanya kebab apa ya? Ya kayak kebab on plate ya. Mungkin kalau kita di sana kan kebabnya di wrap ya, di road. dibungkus gitu. Mm. Ini enggak, kebabnya itu enggak dibungkus dengan wrap, tapi pakai dengan chips gitu, pakai dengan kentang goreng. Oh. Nah itu kalau di UK itu kebabnya itu ada bumbunya khusus gitu. Jadi emang dari Turki, tapi bumbunya itu enak banget. Jadi saya nggak tahu juga tuh waktu pas sampai di Australia cari kebab semacam itu nggak ada. Kalau di sini juga ada kebab, apa namanya, kebab on plate ya, Ah, namanya ah, ah, ah. apa namanya, halal snack pack sih, HSP gitu kan, HSP. Jadi halal snack pack itu ini sama kayak kebab, kemudian ada chipsnya, ada kentang gorengnya, kemudian bisa tambahkan keju atau saus-saus lainnya. Cuma sausnya yang kayak di UK itu nggak ada. Nah itu pingin cari, dan sampai sekarang Berarti itu belum paling nggak dapat berkesan ya, lagi. nggak bisa lupa dan belum pernah nemu lagi yang kayak gitu ya berarti. Betul, betul. Mudah-mudahan insya Allah nanti ke depannya bisa ke UK lagi. Amin, ya mudah-mudahan. Pernah nggak sih kangen kampung halaman dan kulinernya? Tapi saya rasa sering pulang kampung juga ya, jadi nggak terlalu dalam kangennya ya. Alhamdulillah, selama masih ada rezeki insya Allah pulang tahun sekali, tahun dua kali. Cuma karena COVID ini semenjak 2019 kemarin sampai sekarang belum pulang. Jadi tiketnya masih masih pending. Jadi kita udah beli tiket kemarin karena mau pulang ke Aceh, tapi sekarang belum pulang.
tentu masih ini kangen dengan masakan Aceh. Cuman alhamdulillah istri kan masak masakan Aceh di rumah juga ya. Jadi ya alhamdulillah masih bisa terobati. Cuman kayak Oh, makanan-makanan yang khusus kayak sate matang itu kan nggak ada. bisa juga tuh bikin sendiri di rumah. Entar resepnya di channel Betul. Kavita Oh promosi ada jadi. ada ya resepnya sate Iya, matang. rencana nanti akan dibuat Oh boleh boleh sesuai ditunggu ditunggu. sesuai request teman-teman juga. Ada yang banyak juga sih yang request minta dibikinin video tentang itu. Oh ya ya Ya, oke ditunggu. mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan di rumah ya kan. Ya insya Allah mudah-mudahan. Oh, berarti tadi ini sih udah termasuk pertanyaan terakhir sih karena yang paling kangen berarti sate yang sejenis itulah yang nggak bisa dibuat di rumah kali ya kayak gitu ya. Masakan yang nggak bisa Betul. dibuat Mungkin di kan rumah. bumbu-bumbunya kan susah. Mungkin ada Mm-mm. bumbu khusus gitu. Tapi alhamdulillah sih selama ini kita dapat juga sih kiriman asam sunti dari Aceh. Pliu. Di UT kayaknya belum, tapi bisa di request sih kayaknya. Cuman kayaknya bisa ada beberapa yang source-nya bisa dapat di sini di toko-toko Asia ada Oh, gitu. ada ya. Ya, cuman ya Hmm. kayak apa namanya mungkin nggak se-fresh yang ada di Aceh ya. Kayak gitu. Misalnya kayak kelapa aja di sini kan nggak ada, jadi kita belinya yang frozen gitu, kelapa frozen. Itu pun kelapanya kelapa Thailand, ataupun kelapanya Oh, yang udah apa namanya dimasukin ke dalam kemasan gitu. Ya tapi alhamdulillah masih bisa lah kita mengurangi rasa rindu dengan masakan di Aceh mm-mm. gitu. Benar-benar ya. Nah, terakhir nih, apa sih arti makanan menurut seorang Miftah? Boleh berupa quotes? eh apa ya, bingung juga kalau suruh buat quote, tapi saya bilangnya gini aja. Mm-mm. Makanan itu adalah kesehatan, Mhm. tapi hati-hati gitu, maksudnya kalau berlebihan akan menjadi penyakit, tapi kalau bisa dikontrol bisa jadi itu energi yang positif gitu. Ya alhamdulillah, kan kalau misalnya kita apa namanya ya nggak bisa mengontrol nafsu makan, bahaya kan. Bahaya, benar. Tapi kalau kita apa memikirkannya makanan itu atau mengontrol makanan itu jadi sebuah energi, insya Allah mudah-mudahan menjadi suatu hal yang positif gitu. Jadi ya makan itu harus, karena kan kalau pagi-pagi itu dengan rumah tuh pasti harus makan kok, apalagi pagi-pagi kan. Tapi ya Sarapan ya, begitu, penting. ya penting kan makanan itu really important. Iya, benar. Oke, menarik banget sih hari ini diskusinya. Boleh nggak sih kita minta Bang Miftah promosiin channel ini? Oke. Halo teman-teman semua yang ada di sana, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, jangan lupa subscribe channelnya Kak Vita. Bisa dicari di YouTube, info-info makanan, info-info kuliner seputar Indonesia dan luar negeri. Mudah-mudahan menjadi satu hal yang bermanfaat. Silakan jangan lupa subscribe dan like buttonnya ya. Oke, makasih banget udah bersedia hadir di sini. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bersilaturahmi, entah itu di Amin, Aceh, amin. entah itu di Australia. Insya Allah mudah-mudahan. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu Bang. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.